Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Nur Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengaturan dan peran sistem pengaturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Jadi, definisi peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum tentang apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada karakteristik good governance. Yang pertama ada partisipasi. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok yang berpengaruh serta mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek. Selanjutnya ada rule of law. Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pemberi pelayanan publik. Selanjutnya ada responsif. Responsif berarti cepat tanggap. Birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik, sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu mode pelayanan. Selanjutnya ada berorientasi pada konsensus. Berorientasi pada konsensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif di mana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan berarti semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya, memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif, di mana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani. Sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan, bahkan tidak dilayani sama sekali. Selanjutnya ada efektif dan efisien. Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan. Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. Selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Commission of Human Rights. Commission of Human Rights
atau yang biasa disebut hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup. Maka bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Commission of Human Rights atau hak asasi manusia ini tertuang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut UU tersebut, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada kaitan good governance dengan etika bisnis. Yang pertama ada Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip good corporate governance. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya ada nilai etika perusahaan. Prinsip nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga saling percaya, yang keempat keterbukaan, dan yang kelima kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau conflict of interest. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.